Habis itu pergi ya. Buat kasih sama dia. Janji nggak? Iya, janji dulu. Iya, habis itu pergi ya. Janji apa gitu? Katanya kakinya sakit. Kita gotong dong, ya kan? Kita gotong. Jangan dipegang kaki saya, kaki sakit. Kita gotong, kita keluar tenda. Pas keluar tenda, mau tahu bang? Keluar bang, lari. Untung teman saya tuh, si Dika itu gercep. Langsung ditarik bang, jaketnya dipeluk. Gimana kalau lu keluar, apa yang harus gue lakuin? Aku mau main. Dia bilang gitu. Main apaan? Petak umpet. Petak umpet lagi. Nggak bisa. Kalau main petak umpet nggak bisa. Kalau mau main yang di tempat aja. Ya udah, main cap cip cup yuk. Begitu. Serius bang, main cap cip cup yuk. Halo, balik lagi dengan gue Indra besok pagi. Nah, di sini gue akan mendengarkan sebuah kisah yang dimana kisah ini sangat gokil banget ya. Ini pendakian di Gunung Prau dan dialami oleh narasumber gue kali ini. Bukan dia sih mengalami, jadi pesertanya dia. Mengalami tidak sadar diri selama kurun waktu 10 jam lah ya. Ini kejadian sangat gokil banget karena ada sesuatu hal yang mungkin sedikit janggal. Mendaki gunung sudah menjadi bagian lifestyle para anak muda. Kadang, sebagai pendaki pemula yang belum tahu ketentuan dalam pendakian, sering sekali melakukan kesalahan hingga melanggar aturan adat di gunung setempat. Hingga tanpa disadari ternyata telah mengusik makhluk gaib yang memang habitatnya di daerah gunung. Akhirnya, muncullah berbagai kisah horor dalam pendakian gunung yang terkadang sulit dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang dialami narasumber kita pada malam kali ini. Beliau dan beberapa rekannya sempat mengalami kejadian horor ketika sedang mendaki Gunung Prau. Sedikit dikisahkan, saat itu ada satu rekan pendakiannya yang mengalami kerasukan 8 sosok jin penghuni Gunung Prau, dan semua kejadian horor itu terekam dengan jelas di kamera. Oke, mungkin kita langsung aja nih. Siapa narasumber gua kali ini? Halo Bang. Halo. Bang Boan. Bang Boan. Nah, Bang Boan nih gokil banget nih. Nah, nih Bang Boan, sebelum kita membahas atau masuk ke ceritanya, ini real dialami oleh teman lu sendiri. Real bang. Real dengan pengalaman gue. Oke. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Iya. Dan ini ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya semuanya. Gila. Yang gue alamin. Bisa sampai segitunya Bang. Asli bang. Gue juga pengalaman gue bener-bener yang sesering itu ke Prau, kayak cuman sekedar TikTok atau camping-camping. Ini yang bener-bener mencekam banget. Asli. Gua yang tadinya mikirnya, Prau aman kayaknya deh. Ternyata tidak seaman yang gue pikirkan. Gila, iya. Karena ini, kita nggak melihat bang. Benar. Iya, benar. itu salah Dan satu. sebabnya memang nanti teman-teman semua bisa nyimak kisah lu Bang ya. Iya sih. Ada satu sebab yang mungkin sampai fatal banget kejadiannya. Oke nih Bang Boan, ditahan dulu. Sebelum masuk cerita, jangan lupa juga nih follow Instagram kita, yaitu di besokpagi.edv, karena di situ juga banyak banget informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, dan juga rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi, segmen pendakian horor dimulai. Hormatnya jika tidak siap. Jadi pas pertama naik gunung itu, ini ada kejadiannya sebulan yang lalu bang. Oke. Sebulan yang lalu, gue juga nggak tahu kenapa. Ini dari sekian seringnya naik ke Gunung Prau, ini baru ini bang, gue ngerasain yang bener-bener anjir kok sampai sebegininya ya, bawa orang nih kerasukan dari jam 9 bang, sampai subuh. Jam 9? Dari jam 9 malam sampai subuh. Buset, lama juga ya. Lama bang, gue juga gila nih orang, maksudnya apa, padahal gue aman-aman aja kan. Dari berangkat sampai base camp itu aman bang. Aman. Pas pendakian mungkin emang kita
terlalu ketawa juga terlalu ini kali ya, terlalu berlebihan, terus juga ngomong sembarangan. Akhirnya sampai dah tuh, sampai atas, masih aman bang, kita foto-foto segala macem. Malam mulai mencekam. Setelah sholat isya, langsung tuh bang, si Jarot ini, dia tuh kebelet pengen buang hajat, pengen pup. Bingung, dan gue juga bingung kan, gue bilang, di mana ya? Ya udah deh, karena posisinya kita bertujuh, 4 cowok, 3 cewek. Nah gue bilang, ya udah jangan sendirian, tolong dong temenin gitu. Ya udah, mereka bertiga tuh bang, jalan buat nemenin si Jarot ini buat pup. Nggak tahu dah tuh di mana pup ya, pokoknya yang nggak jauh dari tenda dah. Setelah itu, posisi itu gue kan berempat nih di tenda kan. Gue bilang sama temen gue nih, si Dika, gue bilang, Dik, lu mending coba temenin deh, jangan cewek semua bertiga, seenggaknya ada cowoknya 1. Ya udah bang, gue temenin ya. Iya temenin. Pas ditemenin, gue bertiga itu di dalam tenda, gue niatnya bercanda bang. Gue, Fadli sama Darto nih niatnya bercanda, kayak gimana kalau mereka nanti balik, kita matiin aja lampunya. Lampu tendanya. Iya. Speak tuh pura-puranya gue bertiga ini tidur lah. Dari sana mereka tuh udah teriak-teriakan bang. Udah lari-larian. Jadi tuh gue berharap kayak mereka manggilin gue pura-pura tidur. Sampai akhirnya dia bilang, Bang Boan. Kenapa ini orang? Bang Boan. Gue sambil tawa tuh. Bang Boan, serius ini nggak bercanda. Si Jarot bang. Kenapa Jarot? Buka tenda tuh. Lampu gue nyalain, diri bang. Kan posisi gue buat tenda 2. Jadi di sini tenda, jadi tengah kayak buat makan gitulah. Dia langsung lari ke tenda yang sebelah. Ke tempat si tenda perempuan itulah. Lari, bro. Posisinya madep belakang bang. Begini, madep. Gue sampai kaget, gue bilang, dia ngapa? Bang, dia katanya tadi ditongolin. Tongolin apaan? Gue paranin tuh. Gue giniin, gue tepok. Lu ngapa? Bang, aku kedinginan. Aku ditongolin. Gue bilang, tongolin apaan? Sumpah bang, betaling bang giginya. Dia bilang gitu. Betaling, terus berbulu banyak. Kata, seriusan lu? Iya bang, nangis, ambil menggigil gitu. Terus bilang, udah tenang, lu bisa baca-bacaan kan? Baca semuanya. Udah ada gue, tenang aja. Masih nangis bang, nangis tiba-tiba gue mau dipukul. Mau dipukul bang. Brak, gitu gue bilang, ngapain? Ketawa-tawa langsung. Kamu mau tahu gak? Gitu. Teman kamu ini pada kasar mulutnya. Wah, gue bilang, tar dulu Nek. Ini ada yang salah apa nih? Kalian tuh nggak pada punya adab di sini. Digituin. Oke. Gue sebagai temennya, ya kan, gue bilang berusaha buat minta maaf dong bang. Gue bilang, mohon maaf nih sebelumnya, saya kan nggak bisa ngeliat nenek. Saya sebagai temennya yang udah ngomong kasar segala macem, oke, kita akuin kita salah. Tapi jangan begini juga caranya. Kita bakal minta maaf, saya pun temennya, saya bakal minta maaf ke nenek. Saya nggak mau tahu, pokoknya anak ini harus ikut saya. Sukmanya saya bakal bawa nih anak ini. Ngomong gitu? Sampai temennya pada nangis bang. Bang merinding kalau gue. Teman-temannya tuh sampai pada bilang, Bang Boan, Jarot gimana bang? Bilang gitu. Udah tenang dulu, pada bisa baca-bacaan kan? Udah baca-bacaan dulu. Gue bilang ke Dika, tolong jagain si Jarot. Gue cari bantuan ke yang lain. Akhirnya gue keluar tenda, gue cari bantuan ke yang lain. Pada parno tuh bang, pendaki yang lain. Karena pada bawa perempuan juga ya, mungkin ya. Terus juga emang rata-rata pada nggak bisa, jarang kan bang ya, yang bisa nanganin orang kerasukan gitu kan. Sampai akhirnya, itu emang jodoh banget. Sumpah jodoh banget. Ada bapak-bapak sama istrinya lagi naik. Gue lupa namanya siapa dah. Mereka, gue tanya tuh langsung, Pak, mohon maaf sebelumnya. Pas banget dia baru sampai. Mohon maaf sebelumnya, bisa bantuin saya gak ya Pak? Gituin. Bantuin kenapa Mas? Teman saya ada yang kerasukan. Hah, kerasukan? Iya, ya udah. Akhirnya tanpa banyak ngomong si bapak itu ngeliat temen gue. Pas temen gue itu
kerasukan yang pertama si nenek ini bang, dia bilang, Kamu ngapain? Bilang gitu kan. Kamu mau tahu gak? Kalian semua ini bukan tempat kalian. Kalian semua mulut pada sembarangan di sini. Ini rumah saya. dia bilang gitu. Teriak-teriak tuh. Teriak-teriakan, ini rumah saya. Anak ini ngomongnya udah kasar, termasuk kamu. Kamu itu? Nunjuk ke temennya bang, yang nemenin dia pup. Namanya Ara. Termasuk kamu. Si Ara juga panik. Gue tanya dong, lu ngomong emang kasar? Iya bang, ya Allah maafin gitu, nangis langsung. Pada parno kan, pada panik. Yaudah nek, gimana caranya supaya nenek keluar dari badan ini? Saya sudah minta maaf udah, tapi nenek nggak keluar. Enggak. Salah satunya jalan anak ini harus ikut saya. Gitu bang. Dia bilang, si bapak ini negosiasi, nggak bisa kayak gini caranya. Habis kayak gitu, ya udah bawa anak ini ke tempat tadi dia pup. Kita bawa tuh bang. Nah plot twist ya, si nenek ini ternyata kayak suster ngesot gitu bang. Nggak bisa jalan. Katanya kakinya sakit. Kita gotong dong, ya kan? Kita gotong. Jangan dipegang kaki saya, kaki sakit. Kita gotong, kita keluar tenda. Pas keluar tenda, mau tahu bang? Keluar bang, lari. Untung teman saya tuh, si Dika itu gercep. Langsung ditarik bang, jaketnya dipeluk. Dia ketawa-tawa. Si Jarot itu ketawa. Hahaha, gitu. Anak ini mau saya bawa, saya udah suka sama anak ini. Gue di situ panik, ya Allah, segininya amat. Kayak saya sering naik Gunung Prau kayaknya. Baru kali ini kayak nggak dikasih tidur. Setelah itu, udah nih bang. Kamu jangan nipu saya, kata si bapak itu. Kamu jangan nipu saya. Kamu bisa jalan ini. Udah ayo, tadi permintaannya kita disuruh minta maaf. Kita pengen minta maaf nih. Kenapa begini? Udah dia diem. Ya udah, satu lagi permintaan saya. Saya mau buka jaketnya. Dia pakai jaket double bang, 2. Luar bulu angsa, daleman kayak ya jaket running itulah. Dibuka jaket kirain jaket dua-duanya bang dibuka. Lah kaosnya mau dibuka bang. Nggak bisa, udah aurat. Jangan macem-macem. Begituin kan. Ya kita juga sebagai temennya, ini nggak bisa kalau kayak gini. Kalau minta maaf, tapi jangan sampai ngelukain yang punya badan. Udah tuh, yaudah. Bawa bopong, jalan, baru setengah perjalanan udah lepas bang. Lepas, sadar, si Jarot ini sadar. Lah, gue ngapain di tengah? Bang Boan, gue kedinginan bang. Pakein lagi jaket. Yaudah, yuk, udah. Ada cerita apaan bang? Ceritain ya. Besok gue ceritain. Udah, dalam tenda. Aman tuh bang. Aman. Lah masuk lagi bang. Masuk lagi. Nah plot twist ya, si bapaknya bilang, lu mau tahu An? Di badannya ini ada 4 setan. Yang ngendaliin dia. Ini baru 1 yang keluar. Berarti masih ada 3. Setelah itu bang, pas ke depan itu dibacain ayat kursi kan ya? Lah apal bang. Setannya Apal. gila. Temen-temen gua nih, si Darto, Dika, pada Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dia bang, Allahu la ilaha illa qayyum. Tahu sinatu wala naum. Anjir sambil nyengir gitu. Sambil nyengir bang. Terus si bapak itu bilang apa? Lu pada percuma, orang apal. Gua yang dengan mindset gua, udahlah. Maksudnya gua hal gitu kan, tahu hal yang gaib sama yang enggak pasti ada kan. Tapi gua nggak mau peserta gua yang lain nih ikutan parno juga bang. Jadi gue bercandain di situ. Udah gue gimana pun caranya gue bercandain. Sampai akhirnya yang kerasukan itu bisa nego dan nih sama si bapaknya ini yang bisa nanganin. Pas abis nego itu dia bilang, ya udah kamu saatnya keluar. Kamu nggak bisa gini, kasihan si Jarot. Kamu harus keluar. Nggak tahu gimana caranya, udah pakai tangan si Jarot itu plus keluar. Selang berapa menit udah sadar tuh bang, udah kayak ini ngapain, ini pada ngapain sih, ini bapak ini siapa? Gue bilang ke Jarot, lu mau tahu bapak ini orang base camp. Lu nggak mau kan kalau nama gue di blacklist nih dari Gunung Prau, gue nggak bisa naik Gunung Prau lagi. Lu kalau udah begitu lu jahat sama gue, makanya lu jaga omongannya, nggak boleh kasar. Gue ngomong gitu bang. Nah setelah itu masuk lagi bang, yang ketiga. Itu sumpah, itu noni Belanda bang.
Noni Belanda, tiba-tiba bahasa Belanda. Ya, Kita semua nggak ngerti bang. Kita semua nggak ngerti kayak, ya gimana sih Belanda? Gue juga nggak bisa ya. Woi, tiba-tiba bahasa Belanda segala macem. Akhirnya dia bisa nyerempet bahasa Indonesianya bang. Dia cuma bisa bilang bisik-bisik kayak, Kamu mau tahu gak? Aku suka sama Nadia. Nadia ini. jadi tiga cewek ini ada Jarot, Nadia, sama Ara bang. Aku suka sama Nadia. Nadia mirip adik sepupu saya. Anjir. Gua tanya dong, miripnya kenapa? Iya mirip. Mirip waktu zaman mukanya dihancur. Aku udah nggak bisa lihat mukaku sama muka adikku. Wah itu gua kayak, anjir ini bener apa kagak ini ya? Sampai akhirnya si bapak ini nego bang. Nego segala macem, gimana caranya supaya ya udah keluar. Jangan pakai cara kalau yang di chat-chat gitu kan kasihan lah bang ya. Iya. Nego akhirnya dia bilang, ya udah tolong dong cariin cermin, aku mau ngaca, aku mau ngeliat mukaku yang sekarang. Dikasih tuh. Iya, kita nyari cermin kita nggak ada, akhirnya pakai handphone gue bang, kamera depan. Nih ekspresinya bang itu benar-benar bikin merinding bang. Dia cuman, ih mukaku cantik, aku ada matanya gitu bang. Ada mana? Iya, berarti kan kita mikirnya pas berarti matanya nggak ada dong. Hancur dong ya. Hancur pasti. Dari situ udah bilang, aku mau foto dong sama Nadia. Dia bilang gitu bang. Foto tuh. Akhirnya foto bang. Gila. Nadia gimana responnya? Gue ada bang fotonya. Nadia tuh udah sedikit bingung, bener-bener udah kalang kabut. Dia juga udah nangis aja. Jadi si Ara sama si Nadia ini udah nangis aja. Gue cuma bilang, lu kan agamanya Islam. Gimana caranya lu baca-bacain aja apa yang lu bisa. Supaya tuh mindset nggak tentang yang mistis aja gitu bang. Setelah foto, kita janji dulu nih. Setelah foto udah ya. Udah harus keluar. Nggak boleh lama-lama di sini, kasihan si Jarot ini. Ya, udah foto bang. Ya udah foto nih. Setelah foto, udah bener nih. Keluar. Iya, pas dilihat dia cuma ngasih pesan-pesan doang. Dia bilang, Kamu semua jangan pernah ada yang sakitin Nadia. Dia mirip banget sama adik saya yang di waktu zaman penjajahan. ini gue denger sendiri bang. Pas itu gue kayak sedikit percaya nggak percaya ya. Maksudnya kayak, masa iya sih? Udah cuek. Udah nih, udah keluar, aman tuh bang, aman. Udah mau tidur, lah tiba-tiba duduk lagi bang. Si Jarot lagi nih. Jarot lagi, duduk. Udah kayak celingak-celinguk. Lah kagak bisa ngomong bang. Setan ganggu. Iya, itu sempat lucu, sumpah. Repot tuh ya. Repot. Nih mohon maaf. kan kalau setan ganggu kan, mohon maaf ya udah include sama pendengarannya kan. Biasanya ya. Biasanya. Itu ya. Jadi kalau kita doain juga kan kagak bisa keluar. Kan dia kagak denger ya. Dia kagak denger. Nah, kita bingung di situ, Bang. Kita nanya-nanya nih semua. Ini siapa? Ini siapa? Si bapaknya bilang, percuma lu nanya. Udah gagu kagak denger. Beneran, Pak? Iya, lu nanya sampai budak juga kagak bakal dijawab. Oh, yaudahlah. Udah tuh si bapaknya emang bisa langsung tangannya si Jarot di kemukanya lepas tuh, Bang. Itu sampai jam 12. Jam 12 malam nih ya. 12 malam tuh posisinya. Udah aman nih bang? Aman, udah tenang. Jarot udah tidur. Gue nanya ke si Dika. Dika kan tidur di tenda si perempuan kan. Buat ngejagain. Kalau ada apa-apa baru lapor ke gue. Gimana Dika? Aman bang Boan? Udah tidur? Udah, ya udah. Tapi selama sejam jeda itu bang. Itu gue sama sekali gak dikasih tidur. Kenapa tuh? Kan gue setenda gue, Fadli, sama si Darto. Posisinya gue di pojok nih, Darto tengah. Gue sama Fadli saling tukar cerita aja dah tuh. Tukar cerita, tapi gue masih tidur. Yang tidur pulas tuh cuma si Darto doang. Abis kayak gitu, gue sempet tidur bang bentaran. Tapi gue denger. Karena kan gue bikin tenda dua gini ya. Di tengah kayak buat bivak-bivakan gitu lah, buat makan segala macam. Itu ada aja bang. Gangguannya ada aja. Salah satunya? Salah satunya,
sekarang gini logikanya, kalau emang tektok ke perahu, ngapain bang jam 3 udah sampai? Jam 3 malam. Iya, terus di samping kuping gua. Sengaja banget bang, sepatunya. Begitu, gua sampai, ini orang sengaja banget dah. Coy kan, lanjut ngobrol sama Fadli. Angin bang, angin tuh cuman ada di tenda gua doang. Flashlight gua sampai lepas talinya, sampai bener-bener kayak blak. Kok angin sebegininya banget ya? Setelah angin itu, ada kayak orang bang masuk ke dalam tengah bivak. Soalnya kan gue alasnya pakai trash bag kan, trash bag gue gunting 2 buat dong. Duduk, bunyi dong. Trek, dek, orang duduk. Gue ngiranya Dika masak air. Dik, lu masak air? Nggak jawab nih. Kata Fadli, Dika kali bang tidur di luar, dia nggak enak satu tenda sama perempuan. Oh ya kali, ya udah. Gue sempet merem. Fadli tiba-tiba bilang, Bang Boan. kenapa? Bang, sumpah bang, gue kaget bang. Pas gue ngeliat ke atas begini, orang bang kayak berbulu gitu menerkam tenda. Parno gue langsung. Gue bilang, lu seriusan Li? Iya bang, betaling. Selang kejadian Fadli itu selang 5 menitan dah. Gue duduk lagi tuh bertiga, Darto posisinya masih tidur. Gue duduk lagi sama si Fadli dari si tenda sebelah. Bang Boan, kenapa? Jarot bang, Jarot. Kenapa Jarot? Kena lagi bang. Set, 5 kali nih ya. Kerasukan lagi bang. Pas buka tenda nih. Pas buka tenda, Jarot udah gimana? Mainin rambut. Ngeliatnya ke arah gua. Jadi sebelum kejadian si Jarot ketempelan itu, yang pas buka tenda itu, si Ihsan itu pengen buang air kecil bang. Gue bilang coba di belakang tenda aja, jangan jauh-jauh. Udah nih, gue bilang posisi itu 2:30 bang. Kita mau bangunin si bapak itu juga nggak enak kan? Kayak rasa nggak enak nih kalau kita bangunin si bapak itu. Itu sempet lama bang, gue sama Fadli itu lama banget di tenda si bapak itu kayak gimana dulu bangunin gak ya? Tapi kalau nggak dibangunin kasihan teman kita. Akhirnya ya udahlah terpaksa bangunin. Untungnya si bapak itu ngertiin. Ya udah dah, sembari ngopi aja dah ya, kita tungguin sampai subuh dah. Karena dia gitu. Iya, ya udah tuh. Ihsan posisinya abis kencing kan bantuin si Jarot ini kan, kerasukan sama si Dika ini kan. Posisinya di luar tenda tuh Nadia sama si Ara. Gue lagi bangunin si bapak itu. Setelah gue balik, nah ini lucu bang. Tiba-tiba si Jarot ini kerasukan, ya mungkin kayak semacam kuntilanak kali ya. Matanya tuh ke Darto aja bang. Jadi kayak, ngelirik-ngelirik. iya kayak tapi sambil senyuman-senyuman orang suka. Oke. Senyuman orang suka kayak. Itu terus, Kamu jangan kemana-mana. Kamu di sini aja temenin aku. Udah kamu nggak usah keluar, kamu di sini aja. terus gue sampai gue alihin kan, ini sukanya ke gue aja, sukanya ke gue aja, nggak usah ke dia. Enggak, ini dia, kamu jangan kemana-mana ya, aku suka sama kamu. Ditanya dong, emang sukanya kenapa sama dia? Iya, aku suka sama dia karena dia tinggi, kurus. Apa banget sih? Apa banget sih? Udah tuh, dia juga sempet parno bang, si Darto. Asli lah. Darto sempet takut. Udah tuh, keluar aja. Keluar tuh, udah jangan diturutin. Kalau bilang egois, ya kita harus egois juga sama setan, jangan selalu kita turutin kan. Urusan si bapak-bapak itu lagi dah tuh. Dikeluarin, segala macem. Udah bang, lepas, masuk lagi bang. Ini langsung masuk gitu aja? Iya, jedanya cuma persekian detik. Jedanya kayak cuman, kok rame lagi sih? Bapak ini siapa Bang Boan? Balik lagi gue ngejelasin, bapak ini orang base camp. Tadi gue abis nelpon emergency, gue bilang gue butuh bantuan. Karena ada kendala di tim kita, gue gituin. Dia penasaran kan, pokoknya nanti ceritain ya bang, ini. Iya bakal gue ceritain, tenang aja. Dari situ masuk bang. Masuk tiba-tiba, anak saya mana? Lah ibu-ibu bang. Nyariin anaknya? Nyariin anaknya. Anak saya mana? Lah gue dengan logat Betawi gue ya. Lah ini mama mana? Jam segitu nyari anak? Iya nyari anak jam segini, mama mana?
Udah tuh, kita main yuk gitu. Kita main petak umpet. Nggak bisa. Bilang nggak bisa. Kalau main petak umpet nggak bisa. Kalau main petak umpet yang ada nih, si Jarod ini dibawa kabur bang. Iya. Ya kan? Nauzubillah min dzalik dah, jangan sampai kita mikir ke situ kan. Nah itu gimana caranya? Ya udah nih, yang ibu-ibu masukin ke badannya si Jarod ini, udah dikeluarin sama si bapak ini, keluar lagi tuh. Jeda lagi bang, kirain udah kelar ya? Wah udah aman nih, udah bercanda-canda bang. Si Jarod tuh ada sejaman, udah bercanda, udah nyebut astagfirullah, baca-bacaan, jangan ngomong kasar lagi. Pokoknya setiap ada yang ngomong kasar, itu pasti gue kayak, ngomongnya besok-besok gue gak ngajak naik gunung lagi deh, gue gituin, gue selalu ngomong kayak gitu. Jeda kayak gitu, istirahat nih bang, tutup tenda, tapi si Jarod matanya pengen ngeliat keluar tenda aja, kayak ngelongok, gitu. Gue selalu ngalangin, ngeliat apaan sih lu? Penasaran bang, ngeliat apaan sih? Penasaran, gitu kan, sampai akhirnya pas udah lengah nih bocah semua, teman-teman lengah, ada yang sholat, ada yang masak air kan segala macam. Lah tiba-tiba kerasukan bang, kerasukan lagi. Itu posisi jam 3:30 udah mau subuh dah. Anak kecil bang, ditanya umurnya 10 tahun. Ini jangan-jangan anak ini cari mana nih? Mungkin, tapi Allah alam ya. Kan setan kan gampang nyaruh kan. Nah, setelah ngomong kayak gitu, nego tuh bang kita. Karena pala gue udah puyeng, kagak bisa tidur. Gue juga bingung apa yang harus gue kenain. Gue juga nggak bisa ngendaliin orang kerasukan. Ya udah, gimana caranya? Gue ngehibur yang lain tuh udah kusut soalnya udah kalang kabut semuanya. Gue yang nego, gue bilang, gimana kalau lu keluar, apa yang harus gue lakuin? Aku mau main. Dia bilang gitu, main apaan? Petak umpet lagi. Nggak bisa. Kalau main petak umpet nggak bisa. Kalau mau main yang di tempat aja. Ya udah, main cap cip cup yuk. Begitu. Serius bang, main cap cip cup yuk. Gue bingung nggak, cap cip cup gimana? Terus kata si bapaknya itu, yang ginian, gitu-gitu doang. Oh, yaudah ayo. Karena posisi gue pakai jaket kan gue tutup gitu bang, ya, cuman mata doang. Tiba-tiba bilang gini, aku suka deh sama kamu yang pakai jaket putih, gitu bang. Gue bilang gini, lu suka apaan sama gue? Enak aja lu, ketoyor itu tangannya, enak aja sama gue. Terus dia, ya aku suka sama kamu. Nama kamu siapa? Gue bilang, nama gue Ricardo. Gitu. Soalnya kan kalau yang gue dapet, kalau dari orang-orang dulu kan, kalau orang kerasukan kita jangan pernah nyebut nama asli kan. Gue bilang, nama gue Ricardo. Iya, Bang Ricardo ganteng, aku mau main sama Bang Ricardo. Lah gue ketawa udah ya. Pas gue buka masker gitu, muka gue jelek-jelekin ya bang. Ada videonya, ada video. Muka gue jelek-jelekin. Ya udah akhirnya temen gue semua tuh yang peserta gue pada ketawa-tawa. Dari situ udah mulai cair. Ya udah perjanjian, abis main cap cip cup, lo harus keluar. Ya aku janji. Main tuh bang cap cip cup, bertiga sama si Darto. Udah dia menang. Udah kamu menang. Aku menang. Main lagi sekali lagi. Sweet Cina bang. Yang iya, gunting kertas batu gitu. Abis ini udah harus keluar ya. Iya keluar. Abis itu udah keluar. Tapi disclaimer bang ya, plot twist ya. Pas kerasukan, pas nenek-nenek itu klimaks ya bang. Itu sampai ngancem gue semua bang. Ngancemnya tuh sampai kalian semua pas turun besok bakal saya sakitin, termasuk kamu Ra. Si Ara bang tunjuk, termasuk kamu Ra. Saya bakal nyakitin kamu. Kalian harus hati-hati. Karena gue panas, gue bilang ya udah sakitin aja gue, karena gue penanggung jawab di sini. Gue bilang gitu. Jujur bang, emang gue dari kecil belum pernah sih yang namanya kerasukan. Kayak penasaran aja gitu. Gue udah nantangin, kayak lu masuk dah coba ke badan gue pengen tahu gimana rasanya kerasukan kayak gimana. Akhirnya si bapak itu nenangin kayak, udah lu jangan kepancing emosi. Alhamdulillahnya subuh bang, pas abis si anak kecil itu keluar, gue udah bingung kan gimana lagi caranya ya.
gue lihat udah jam 4:30 sampai gue azan subuh bang. Gue beraniin azan subuh udah di atas gunung. Azan udah. Pas habis azan tenang bang semuanya. Kayak hawanya adem banget. Angin udah mulai tenang. Itu bener-bener yang. Tapi gue masih mikirin, nih besok beneran disakitin apa gimana ya? Pas turunnya ini. Iya pas turunnya karena posisi masih di atas kan. Iya. Nah si bapak itu sebelum balik ke tendanya dia bilang gini, An, besok balik turun bareng sama gue aja. Nggak usah mencar. Kayaknya dendam banget tuh yang siapa si nenek itu. Oh iya pak siap. Ya udah akhirnya turun bareng. Gue ngeliat gelagatnya sih emang masih setengah sadar gitu bang. Kalau si Jarod ini, kalau si Nadia sama si Ara, dia emang kuat. Emang diserang tapi nggak bisa. Emang karena fisiknya kuat. Dan alhamdulillahnya ya kita aman semua udah sampai turun juga. Sampai base camp, sampai Jakarta juga alhamdulillah udah turun. Gue juga sampai bilang ke Jarod, lu sampai rumah, lu harus bersihin badan lu ya. Emang gue kenapa sih bang? Gitu dia masih penasaran. Sampai di rest area dia bilang, bang ceritain. Enggak. Masih males buat ceritain. Soalnya masih gamut bang. Iya benar. Iya kayak capek banget. Iya, gue kagak dikasih tidur gitu. Gue cuman ngurusin berapa? 7 setan. 7 apa 8 ya? Iya antara 7 dah tuh 7 apa 8 setan. Nah itu berarti Jarod ketika sampai rumah akhirnya lu ceritain tuh keesokan harinya atau? Belum bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum. Mungkin kalau Jarod nonton dia tahu nih. Oh, kenapa tuh nggak mau lu ceritain? Kayak gimana bang ya? Kayak belum ada momennya aja. Iya, momennya aja buat cerita aja sih. Kayak hati tuh kayak masih belum mood buat cerita. Kayak mungkin mikirnya apa? Ya udah, kayaknya dia udah tahu apa belum ya? Gitu. Nah, Jarod ini emang orangnya suka kerasukan kayak gitu apa sih namanya? Ya jarang ya. Nah, dia orang termasuk kayak gitu apa baru pertama kali kerasukan di Gunung Prau nih dia? Mungkin bang, mungkin soalnya dari kalau gue kan nggak bisa ngeliat yang orang gimana ya. Kalau dari penjelasan si bapak ini, si Jarod ini ada titipan dari ayahnya bang. Titipan? Iya, dari kecil. Bentroklah di atas energinya. Kalau gue kan nggak bisa ngeliat yang gitu kan, gue cuma jelasin aja. Bentrok di atas. Nah sampai akhirnya si Jarod ini nggak kuat juga. Emang posisinya gue ngeliat sendiri pas si bapak itu nanya ke Jarod, Jarod kamu diajarin kan sama ayah kamu gitu. Oh iya diajarin kan sama kamu. Jarod tuh posisinya lagi kerasukan bang, langsung setengah sadar, dia sadar. Iya pak, tapi aku nggak kuat. Si bapak ini juga emosi. Baca, udah baca, nggak apa-apa, baca terus, lawan. Ada dilawan, dikeluarin sendiri, bisa bang. Oh, jadi sebenarnya si Jarod ini bisa ngendaliin. Bisa ngendaliin, tapi emang karena lemah, udah capek bang. Ditambah mungkin juga Iga jarang juga yang tadi abang bilang juga. Nah ini kan emang berawal dari omongan kasar ya. Kalau boleh tahu, omongan kasar kayak gimana sih bang? Ya kasarnya kayak, ya sorry ya nanti disensor aja ya. Ya. Pas lagi ini sih pas lagi pop itu dari penjelasan si neneknya ini pas kerasukan intinya ngomong kasar udah nggak senonoh ngomongnya. Ngomong kasar kayak gimana sih? Fatal banget kayaknya. Ngomongnya ya bang. Ini si Ara ini bercanda gitu ya? Iya. Gitu ya? Lama banget lu gitu. Si Ara ini posisinya emang bukan bercanda. Pas gue dapat penjelasan itu. Iya tapi kan kok saya tuh tahu ya ngomong kasar anjing. Nah, mungkin itu. Kalau mungkin kita balik udah. Iya mungkin dari. Banget lu jaing. Iya. Mungkin dari ini kali ya, dari ekspresi kitanya kali ya. Ekspresi terus juga dia ngeliat nih orang dari awalnya udah gue perhatiin kagak senonoh banget nih tingkahnya nih. Dan ini baru pertama kali berarti bang nih lu alamin kejadian kayak gini nih selama pendakian ke Gunung Prau. Ke Gunung Prau. Nah ini pendakian hari biasa atau weekend waktu itu? Biasa bang, weekday. Iya naiknya emang weekend, hari Minggu. Jadi kan emang rencana tuh gue kalau naik itu gimana caranya kan tahu sendiri ya kalau Prau ramenya. Iya, gue pengen gimana momen di atasnya itu ya fotonya puas lah, foto-foto puas, pokoknya intinya bikin konten puas. Berarti nggak terlalu rame ya pada saat nggak terlalu rame. Malam itu nggak tenda lo ya. Tapi tahu tenda. Kondisi waktu tim lu nih ngalamin kerasukan gitu, tenda-tenda yang lain tahu. Tahu bang, gue malah sempet emosi bang. Emosinya? Sama ada satu tenda. Gimana ya mentang-mentang gue orang Jakarta kali ya, udah di capnya itu ngomongnya udah kasar aja bang. Jadi pas gue minta tolong ke dia, dia bilang,
Mas dari mana emang? Jakarta. Oh pantes. Udah kata oh pantes, gue udah emosi kayak anjir, gue minta tolong, gue minta bantuan, lu jawab malah ditolongin begitu. sama dia. Iya, dia cuma ngeliatin doang bang, malah videoin kayak bang ini orang. Videoin. Iya, videoin sama dia. Nolongin kagak tuh? Nolongin nggak? Kayak cuman baca-bacaan ya nggak tahu lah, baca-bacaan apaan. Itu gue keselnya di situ. Kayak lu udah ngejudge tapi lu nontonin. Gitu. Videoin lagi ya? Iya, sampai. Viral nggak tuh videonya tuh? Gue nggak tahu dah tuh. Kalau si bapak ini, si istrinya emang videoin. Si istrinya videoin. Kalau itu mah gue juga nggak bisa ini kan ya, ngelarang ya. Mereka juga bantuin, mereka juga udah baik. Alhamdulillahnya emang, kayaknya emang udah takdir itu. Tapi bapak ini yang nolongin lu, dia orang lokal apa sama dari Jakarta juga? Dia sih bilangnya, dianya tuh asli orang Tangerang, si bapaknya ini. Si istrinya asli orang Wonosobo. Oh, iya. Istri orang Wonosobo. Iya. Emang dia bisa ya? Cara nyembuhinnya gimana sih bang? Kalau si bapaknya itu? Iya. Gue sih nggak terlalu merhatiin ya. Dia tuh cuman kayak, yaudah pakai tangan si Jarod itu, terus ngusap ke mukanya sendiri, terus sama yang terakhir, si bapaknya itu minta seduhin kopi hitam sama gue. Bikinin kopi hitam, ya pak. Kopi udah pengen habis, tinggal ampasnya doang nih bang. Langsung dimasukin ke mulutnya si Jarod. Iya serius? Iya, langsung sadar. Gue gokil, sakti si bapaknya nih. Sakti si bapaknya. Nah ini kan untungnya lu ketemu si bapak itu yang bisa nyembuhin ya. Nah misalkan nggak ketemu nih orang yang bisa nyembuhin, apa tuh langkah pertama yang lu bakal jalanin tuh? Wah gue mau nggak mau harus turun lagi sih bang. Lapor gue, iyalah. Soalnya emang jujur aja bang, di situ ada telepon emergency kan. Gue udah coba bang, nggak bisa, nggak berfungsi. Terus ada shelter juga dikunci. Gue bingung. Nih ngomongin shelter agak sensitif ya. Iya, shelter tuh gini kali ya. Sebenarnya shelter dibuat buat siapa sih? Nah itu dia bang. Gue juga mikir ada tulisan musola, gue bilang kan gue mau sholat ya. Maksudnya nggak semua pendaki gunung yang udah seneng gitu nggak inget sholat, nggak semuanya. Iya kan juga ada kebutuhan. Benar. Iya, itu dikunci shelter, ya Allah. Tapi kan kalau nggak salah di shelter itu ada CCTV-nya ya? Itu kurang tahu dah. Katanya kalau mau buka kuncinya kita harus ngelambain CCTV dulu tuh. Oh gitu? Ya katanya sih. Nah, dari beberapa cerita yang gue denger tuh shelter itu kebanyakan dikunci. Ya ngerti lah itu dibuat shelter buat apa ya? Nah ya gue juga nggak tahu sih. Soalnya emang gue kira kan di dalam itu ada kayak apa petugas ya kan bang. Biasanya gue ngiranya gue sampai ngelongok-ngelongok sama si Fadli ini pas jam 3 itu. Ada kali dia di shelter ada petugas kali, kita minta bantuannya dah. Karena jam-jam segitu kan jam-jam tidur lagi pulas-pulas ya bang. Benar. Apalagi si bapak ini dari jam 9 sampai jam 12 bantuin. Benar. Ya kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ya udah, gue coba ke shelter, gue ngelongok, gue gedor-gedor, nggak ada jawaban, gue coba pencet-pencet emergency, nggak bisa. Ya udah dah. Oh berarti di shelter perahu itu ada emergency ya? Ada telepon emergency. Oh, tapi nggak bisa. Nggak bisa, udah gue coba pencet-pencetnya tuh udah nggak apa mungkin bisa, tapi guanya nggak bisa ngendaliin. Nah nggak ngerti dah tuh. Dia miskom aja lah ya? Iya miskom aja lah. Nah emang sini kan si temen lu Jarod nih mengalami banyak sekali gangguan-gangguan makhluk halus lah ya. Total yang digangguin itu ada berapa setan tuh? Ya 7 setan. 7 ada mungkin. 8 lah anak kecil kan, 8 setan tuh ya. Cap-cip. Tapi di sini gue dari setan yang paling serem sampai ada setan yang paling kocak, sampai setan yang kanak-kanakan nih. Di sini gue bahas yang paling serem dulu aja dah. Si nenek-nenek ini nih. Nenek-nenek ini kan memang dia pengen banget nih ngebawa si temen lu ini ya. Ngotot banget tuh mau ngebawa. Apa sih alasannya? Selain ngomong kasar atau dia karena suka atau kayak gimana gitu? Saking kesel ya bang. Saking kesel ya. Kata bapak ini? Kalau si bapaknya ini udah bilang gitu, saking kesel ya, karena emang pas dari awal naik, gue bercanda udah keterlaluan bang, ketawanya udah keterlaluan, berisiknya, karena kan gue naik weekday kan, gue naik weekend hari Minggu, jadi kan otomatis pendaki yang lain pada turun, gue naik sepi kan, iya, jadi pokoknya intinya dari ucapan lah, kita juga ketawa udah berlebihan segala macem, panik yang benar-benar sampai si nenek itu bilang, ya udah mau nggak mau saya bawa ini sukmanya. Sampai segitunya sih. Sampai sebegitunya, gue kayak temennya itu semua pada nangis kayak
Bang Buan, itu Jarod kenapa? Gini. Udah nggak apa-apa, tenang. Itu masih ada raganya di situ. Udah tenang. Lagi ditanganin. Iya, ini kan kesurupan ya sampai dibawa lari kayak gitu kan berarti kan ingin mencelakakan si anak itu kan. Iya. Maksud gue yang tadi dia buka jaket juga ingin mencelakakan juga biar si anak itu kedinginan tuh. Kok setan bisa sampai segitunya ya? Makanya energinya saking kuatnya, Bang. Oke. Bisa mengendalikan pikiran orang segitunya. Gue juga baru benar-benar perdana tuh yang ngalamin benar-benar nggak dikasih tidur. Sampai sebegitu, sampai kuat benar-benar. Jaket 2 Bang dilepas. Sampai sampai kaos kan mau dilepas. Dia kan buruk untuk biar dia merasa dingin. Posisi Agustus lagi dingin banget. Asli. Gila sampai segitunya tuh ya. Iya. Tuh setan yang bener pengen nyelakain, ada lagi setan yang ini gagu ya. Nah, itu sempat lucu, Bang. Sempat lucu. Kalau setan gagu itu sumpah. Sekarang lagi gini. Iya. Kita doain mau doa apapun ya kan. Iya. Percuma. Bisikin nggak dengar. Iya. Sepi kuping. Iya. Ditanya, ini apa mau keluar gimana? Gitu dong. Pakai batu isyarat. Iya, kayak nunjuk, tapi melotot-melotot. Kayak mau nyerang juga. Kayak tapi itu juga. Akhirnya bisa lepas si setan gak gitu sama si bapak itu gimana caranya? Itu kan dibacain gak bisa. Gimana caranya tuh? Negosiasinya lah. Kalau negosiasinya gue nggak tahu ya gimana. Pokoknya gue ngeliatnya emang dari belakang, terus posisinya cuma tangannya digituin doang. Tangannya dipencet, udah keluar, udah kelamaan digituin. Dia lepas. Gue, si bapaknya sakti coy. Dia keren. Sampai ada setan yang kita bacain ayat Al-Quran, dia pun apa? Wah itu gue merinding sih. Pernah lagi gue ngalamin itu. Sumpah Bang. Jadi lebih pinter setan Bang daripada kita. Serem tuh, merinding tuh ya. Iya, itu benar-benar yang itu kita semua pada ayat kursi ya. Soalnya kan teman bilang nih, siapa si Ara ini bilang, udah baca ayat kursi aja. Barengan tuh, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm. Si setannya la ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu bisa. Sambil nyengir Bang. Gila. Gua yang di belakangnya. Gila. Si bapak juga percuma lu bacain. Apal tuh lihat mulutnya. Lah iya apa? Ya sih, gue pernah waktu itu adalah momen dimana temen gue kesurupan, kita bacain ayat Al-Quran, saya dibalikin, didiktain sama tuh tajwidnya. Gimana tuh? Itu jadi ngaji ya sama dia. Akhirnya dia ngaji tuh. Terus dia ngaji yang bener, wah bagus suaranya cuy, tapi merinding Pak. Gimana lu di ngaji sama setan ya? Nah itu dia. Nah, oke lah, memang di pendakian ini banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar, dan memang dari sebagian pendaki ada yang mempercayai, ada pun yang tidak mempercayai. Iya. Gue gak ngerti juga ya, bagi orang-orang yang tidak mempercayai, bahkan gue sih mempercayai hal itu ada, karena kita kan hidup berdampingan. Apalagi kejadian-kejadian kayak seperti kesurupan segala macam, ada pembahasan tentang secara ilmiahnya seperti ini loh, kesurupan, tapi secara yang kita tahu ini kesurupan ini dikendalikan makhluk halus ya kan. Ya. Nah tapi kalau memang dikendalikan makhluk halus pun bisa mencelakakan kita ya kan. Dan berarti si makhluk ini mengendalikan alam bawah sadar kita, pikiran kita, supaya kita terbawa sama si pikiran si makhluk itu ya. Tadi salah satu contohnya pengen dibawa sukmanya, pengen celakain. Ini gila sih, gue nggak ngerti lagi tentang beberapa kasus-kasus seperti ini yang pastinya memang ada. Iya, soalnya yang gue takutin kayak almarhum Alfi Bang. Ya kan, Alfi juga gitu kan, dari kesaksian temennya itu, almarhum itu lari buka baju, jaket. Iya kan, terus udah hilang gitu aja. Sama itu. Sekarang ini. Iya. Nah, ini Alfi memang masih menjadi misteri. Beberapa cerita yang udah disampaikan di besok pagi memang sampai saat ini belum terjawab juga. Nah, oke nih, Bang, terima kasih banget udah mau berbagi kisah di pendakian Gunung Prau. Ini salah satu pendakian di Gunung Prau yang mungkin sangat horor banget ya. Asli, sama gue dengar di Gunung Prau. Gue pernah tuh dengar dulu di Gunung Prau, sempat ada yang mati suri di Gunung Prau. Oh gitu? Iya ada, pokoknya narasumber waktu itulah, udah lama juga. Oke nih, Bang, sebelum kita mengakhiri cerita, punya pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini? Ya kalau buat teman-teman semua yang nonton ini, kalau apalagi baru pengen memulai mencoba naik gunung, yang penting adab sih Bang. Adab harus diutamain. Karena bagaimanapun, kalau kan dalam Al-Quran tertera ya, tempatnya setan itu, kerajaan setan itu ya di laut sama di hutan. Nah, di gunung. Iya kan. Kalau main ke hutan atau ke laut, ya otomatis kita bertamu dong ke rumah dia. Selayaknya tamu aja. Ya gimana sih kalau kita
kita tuan rumah, ada tamu yang asal nyelonong aja, pasti kita marah sebagai tuan rumah. Ya mungkin sebaliknya juga mereka juga kayak gitu. Jadi memang adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Iya, yang penting adab. Oke, thank you banget nih Bang udah mau berbagi kisahnya. Sama-sama, Semoga Bang. teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua dalam kisah yang tadi sudah didengarkan semua. Oke, mungkin cukup sekian dari gue Indra, kurang lebih maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.